Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Gimpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini saya sudah menyiapkan video-video menarik. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Tonton sampai selesai karena setiap berita yang ditampilkan kepada kalian semua adalah berita-berita terupdate dan pasti menarik tentang perpolitikan hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu dan let's do this guys. Let's go. Ini parah nih. Ibu Koni Bakri tajam kritik Jokowi ternyata mesra banget sama lidahnya loh. Tetetenan petinggi PDP bertemu Koni Bakri malam ini. Bahas apa? Kerombolannya. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Bukan main Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Memang fitnahan ini teman-teman ya, keji banget. Itulah yang saya katakan ya, serangan kepada Pak Jokowi itu benar-benar brutal. Apalagi salah satu dari ya si pemuain ini teman-teman ya, sampai segitunya mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan membiarkan hidup Prabowo sampai lebih dari 2 tahun. Kalian keji nggak teman-teman? Mana mungkin Pak Jokowi seperti itu ya, keji banget fitnahannya gitu. Emang ini Ratna Sarumpait jilid 2 ya. Aduh. Dan saya tuh heran ya teman-teman ya, orang seperti ini sangat-sangat bebas untuk menyebarkan fitnah provokatif propaganda di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Apa karena dia berpikir dia tidak bisa terjemah hukum karena dia di Rusia? Yang saya tahu saat ini sudah ada 4 laporan polisi kepada perempuan satu ini. Intinya beliau ternyata ingin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri permintaan beliau atau Wamenhan. Ternyata tapi mulai lebih pengen jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Aibnya dibongkar satu persatu. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi. Teman-teman itu benar-benar itu betina ini. Ya, luar biasa teman-teman, fitnah-fitnahnya itu memprovokasi teman-teman. Tapi kok dibiarkan orang seperti ini ya? Sakit hati dan kemudian menyebarkan begitu banyak fitnah-fitnah tanpa ada bukti teman-teman. Tuduhan serius loh teman-teman. Tapi kok ya nggak ditangkap ya teman-teman. Mulai muncul. Mengambil kebijakan dia. Aku khawatir lali ya. Mulai muncul. Ratusan ribu rakyat seperti Ingin nangis tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak? Lihat anak-anak pada ketawa. Mulai muncul. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis tidak masalah. Khawatir lali. Anak-anak Mulai muncul. Nangis tadi melihat. tega kalian. Nangis saja Bapak. Itu bagus dibuatin lomba teman, lomba nangis antara Hasto sama Saidido. Aduh pasti seru tuh teman ya. 200 juta sama saksi. Hakim minta 200 juta. Hakim. Hakim minta 200 juta.
Tapi hukum Indonesia. Wow. Baru-baru ini, beredar video yang menunjukkan seorang anggota TNI marah di ruang sidang, menuduh hakim meminta uang sebesar 200 juta rupiah. Kejadian ini terjadi di Pengadilan Negeri Masoi, Maluku Tengah, di mana warga Haruru menolak putusan hakim yang dianggap tidak adil dan menuduh hakim meminta imbalan melalui kuasa hukum mereka. Selain itu, ada juga kasus di mana seorang prajurit TNI Serda Adar divonis penjara seumur hidup karena terlibat dalam penipuan dengan mengaku bisa meluluskan calon bintara TNI dengan imbalan 200 juta rupiah. Kasus-kasus ini menyoroti isu dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan peradilan dan militer Indonesia. Berdasarkan informasi yang tersedia, nama hakim di Pengadilan Negeri Masoi yang diduga meminta imbalan 200 juta rupiah tidak disebutkan secara spesifik. Namun, dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Masoi, terdapat beberapa hakim, termasuk Ketua Pengadilan Bulbul Usman Rizal. Wah, itu sudah menjadi mata pencarian yang mungkin sudah nggak, ya sudah biasa aja di dalam kasus pengadilan kita, teman-teman. Nggak semua, tapi ada juga. Ini salah satu terjadi, minta 200 juta supaya mungkin bisa diputuskan hukuman ringan atau apa ya, suap dan sebagainya, teman-teman. Ini yang harus ditangkapi dengan serius oleh pemerintah. Ya harus bersih sebenarnya, teman-teman. Keadilan ya bukan namanya pengadilan, namanya kalau masyarakat tidak bisa mendapatkan keadilan harus dipecat harusnya, teman-teman. Jadi nggak usah baper, dan saya kira memang ternak-ternak Joko Mulyono ini, sorry, saya selalu pakai istilah ternak Mulyono karena istilah itu udah Nggak apa-apa, Rocky. Anda katakan kami ternak Mulyono, nggak apa-apa. Daripada Anda ternak kebo. Anda kan sudah fix jadi ternak kebo sekarang. di entry di dalam kamus bahasa Indonesia sebetulnya. Nah, karena pembodohan dia lagi terus ya? di Pembodohan, ternak Mulyono kamus bahasa Indonesia katanya. Pembodohan ya. sosial media yang disebut ternak Mulyono itu, dalam tanda petik kita mau katakan bahwa itu adalah rejim yang akhirnya berakhir tuh, dan sangat bukan sangat disangka, justru akhirnya terbuka pikiran publik bahwa selama memerintah Presiden Jokowi memang dikuasai oleh otak yang licik itu, dan kelicikan itu yang Anda yang licik sebenarnya. Menggonggong terus satu ini. Hasto tersangka KPK, Prof Koni buka rahasia dokumen yang dititipkan Hasto yang isinya aib keluarga Jokowi. Coba. Supaya si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang. Emang bahasa apa Ibu durhaka? Belum keluar. Oke. Ya? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data, dokumen apa itu. Kalian percaya? Aduh, nggak usah bahas apem-apem lagi kalian ya. Dan mau nunggu aku bahas apemnya ya? Jangan, no. Ditagih video bukti pejabat korup, kubu Hasto malah suruh KPK urus kasus lain. Foto paling lawak tahun 2025, The Real Gedabrus, suruh kasih bukti malah ngelawak. Itulah. Seperti Bang Kodari bilang ya, produsen sekaligus konsumen sekaligus produsen hoax. Adanya sprindik itu jelas menunjuk bahwa ada fakta-fakta hukum. Jadi ini jelas kasus hukum, bahwa dalam dimensi politik kemudian persoalan ini menjadi alat negosiasi itu lain hal. Tapi jangan dikacaukan bahwa seolah-olah kalau politisasi nanti dimengertinya kan nggak ada kasusnya diada-adakan. Bukan begitu. Itu dua hal yang berbeda. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa karena saya menganut realism politics, khusus dalam kasus Hasto ini mengatakan bahwa tidak ada dimensi politiknya, ya itu namanya polos begitu ya. Naif. Ya memang kita tahu ini kan bagian dari proses-proses politik itu sendiri sejak Pilpres, dan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apakah PDIP in or out gitu loh. Dan ini sangat terkait dengan observasi intelligence
yang kami lakukan bahwa ini memang agenda out menjadi oposisi itu dimainkan oleh sekjen untuk kepentingannya. Dengan surfing berbagai macam wacana-wacana yang terkesan ideologis, seolah-olah ya, itu sesuatu yang mulia yang dilakukan oleh PDIP. Jadi ini kita harus jeli, dan saya kira dari sisi koalisi melihat ini fix kalau Hasto jadi ketua umum PDIP, saya bisa pastikan bahwa PDIP akan makin hancur. Saya percaya itu teman-teman ya. Akan lebih banyak kehilangan suara. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Hoax terus saja kau nih. Ini manusia perempuan satu ini benar-benar ini bukan konsumen lagi, produsen hoax ya teman-teman ya. Dan hoaxnya itu bukan kaleng-kaleng ya. Udah fitnahan, kejian ya teman-teman ya. Ya, semoga kalian lihat sendiri. Saya percaya itu setiap apa yang dilakukan hari ini pasti akan kena karmanya juga. Ya, kita sama-sama tunggu saja. Tunggu saja berita tentang Boni terbaru. Saya pamit dulu teman-teman. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.